Assalamualaikum Mas Juno. Nah, kali ini ayah mau cerita tentang gimana cara ayah supaya mendidik Mas Juno itu jadi anak yang nurut ya. Nah ini nih penting nih, banyak orang yang merasa sulit nih gimana caranya bikin anak itu nurut gitu ya. Karena nurut ini penting untuk menciptakan karakter anak yang amanah. Kalau nggak nurut nggak mungkin amanah, itu udah paten ya. Itu gimana cara bikin Mas Juno itu nurut sama ayah. Emangnya nih Mas Juno sekarang nurut gitu sama ayah? Ya kalau menurut ayah ya, di usia 4 tahun ini nih Mas Juno tuh termasuknya nurut daripada anak-anak lain ya, yang ayah lihat ya. Jadi Mas Juno tuh sekarang sudah tahu aturan seperti apa dan mau patuh gitu. Walaupun beberapa kali ya kadang kayak nantangin gitulah ya, yang namanya bocah lah ya. Tapi sebetulnya ya Mas Juno udah ngerti dan udah bisa untuk patuh gitu. Kayak misalnya buang sampah tuh Mas Juno udah terbiasa buang sampah di tempat sampah, nggak yang asal geletak atau buang di kali apa di mana. Beda banget sama anak-anak lainnya itu. Terus kalau mau beli mainan, Mas Juno tuh patuh banget nunggu ayah gajian. Jadi Mas Juno tuh selalu nanya, ayah udah gajian belum? Udah gajian belum? Karena Mas Juno pengen beli mainan, dan bisanya beli mainan hanya kalau ayah gajian. Tuh, itu udah patuh tuh. Walaupun masih sering nih kalau misalnya udah deket-deket dari gajian, ayah mau lihat dulu dong di Shopee, di ini ya, di HP, di aplikasi belanja online. Lihat dulu dong di Shopee barangnya, yang Juno mau lihat doang, nggak beli gitu. Kadang-kadang masih suka beracuk begitu, cuman tetap dia ngerti, Mas Juno tuh ngerti kalau beli itu hanya pada saat ayah udah gajian gitu. Kemudian aturan beli mainan satu, buang satu yang lama, itu juga Mas Juno udah bisa. Jadi sering tuh kalau misalnya kita beli mainan satu nih, nah Mas Juno kayak suruh pilih satu mainan yang sudah nggak suka, yang udah jarang dimainin, dibuang, keluarin, kasihkan orang atau dibuang. Dan mau bisa banyak anak, bahkan orang tua udah gede lah ya maksudnya, yang masih nggak bisa tuh buang barang yang sudah jelas-jelas nggak dipakai, nggak ada gunanya, jarang banget dipakai, suruh dikeluarin tuh nggak mau gitu. Dan buat aku itu penyakit ya. Selain akan memberatkan hisab di akhirat nanti, punya barang kok nggak dipakai, nggak ada manfaatnya. Selain itu juga barang itu sebetulnya kalau di orang lain kan mungkin bisa lebih bermanfaat gitu kan. Nah buat aku sih numpuk-numpuk barang nggak kepake itu penyakit, malah jadi nambahi pikiran gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ini, Mas Juno tuh ngerti kalau mau makan jajan harus makan berat dulu, makan nasi dulu gitu. Jadi kalau mau makan jajan sih nanya dulu, ayah, ibu, Mas Juno tuh udah makan belum sih? Udah makan kan ya? Nah ini pasti Mas Juno lagi pengen makan jajan nih, nanya begitu tuh gitu kan. Jadi Mas Juno udah tahu, udah paham, udah ngerti aturannya. Cuman kadang-kadang apa ya itu kayak nantangin gitu, kayak ngeyel, kayak sok-sokan nggak ngerti gitu. Terus kalau ada teman terus Mas Juno punya jajan, itu berbagi, harus berbagi, itu ngerti gitu, udah bisa gitu. Terus yang tadi ayah cerita, kalau nyuruh pulang itu harus sopan gitu, Mas Juno udah bisa gitu. Yang tadinya nggak bisa, terus saya ajarin bisa gitu. Menurut ayah sih itu udah bisa jadi indikator Mas Juno tuh sebetulnya sudah bisa nurut dibanding anak-anak lainnya ya gitu. Nah, gimana caranya biar ayah ibu tuh bisa bikin Mas Juno nurut gitu ya. Yang pertama adalah ayah selalu jelaskan apa yang ayah harapkan dan apa yang tidak ayah harapkan dari Mas Juno, apa yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Kayak misalnya tadi
Mas Juno boleh beli mainan tapi nunggu ayah gajian, nah gitu. Mas Juno boleh makan jajan tapi ininya sampahnya dibuang di tempat sampah gitu. Jelas gitu. Dan yang kedua, konsisten atas aturan itu ya. Jadi kalau Mas Juno melakukan hal yang diharapkan, ya kita puji, pinter ya Mas Juno, sampahnya dibuang gitu di tempat sampah gitu. Tapi kalau Mas Juno nggak buang ke tempat sampah, ya kita tegur, Mas, itu sampahnya dibuang ayo di tempat sampah. Termasuk kalau ada temennya Mas Juno main di rumah gitu ya, tahu dia makan jajan terus buangnya sembarangan, ayah dan ibu selalu menegur si temennya Mas Juno itu supaya Mas Juno paham aturan itu tuh baku untuk semua orang gitu loh. Gitu. Jadi Mas Juno nggak bingung loh, kok aku kalau makan jajan harus buang sampah, kok temenku bisa begitu aja gitu, kan jadi bingung. Jadi ayah ibu menetapkan secara konsisten itu aturan apa yang ada di Mas Juno, ya kalau ada orang lain yang ngikut gitu, konsisten. Dan yang terakhir, kasih teladan. Ayah dan ibu harus jadi teladan, harus melakukan dulu sebelum nyuruh, itu penting tuh. Jadi gimana bisa anak nurut, ya 3 itu, aturannya jelas, konsisten dilaksanakan, kasih contoh, udah gampang 3 itu. Cuma ya ngomongnya gampang, emang ngelakuinnya itu yang kadang susah ya gitu. Nah jadi kayak misalnya ini trik khusus ya, trik khusus untuk Mas Juno nih, karena Mas Juno itu karakternya koleris. Orang koleris itu kadang susah untuk disuruh ya, nggak suka disuruh gitu. Tapi Mas Juno itu sebetulnya ada triknya kalau untuk nyuruh orang koleris ya, termasuk Mas Juno nih. Jadi Mas Juno tuh suka kalau dikasih pilihan. Jadi ketika mau nyuruh, ayah sama ibu tuh seringnya ngasih pilihan, Mas Juno mandi yuk, mau mandi sekarang apa mau mandi habis makan gitu. Nah, jadi pilihannya kan mau mandi sekarang atau makan dulu baru mandi. Mas Juno pilih gitu. Nanti kalau udah milih ya harus konsisten dilaksanakan gitu. Sebetulnya ayah lagi mau nyuruh dua-duanya, makan dan mandi gitu. Jadi kalau ayah nyuruhnya, makan Mas, yuk makan, atau mandi yuk Mas, mandi, biasanya jarang Mas Juno mau. Tapi kalau disuruhnya dengan cara pilihan gitu, Mas mau makan sekarang atau mau mandi dulu baru makan, nah itu Mas Juno bisa dengan ikhlas memilih salah satu dan tujuan ayah dua-duanya tercapai gitu. Memang agak tricky gitu ya, ini orang koleris gini. Kemudian kadang-kadang ayah pakai trik tantangan. Jadi orang koleris itu memang suka tantangan. Jadi misalnya ketika ibu pergi, kemudian ada cucian piring sama kita belum mandi gitu, ayah kasih tantangan ke Mas, Mas kasih kejutan yuk ke ibu yuk, kita mandi sama nyuci piring, ibu pulang udah selesai semuanya. Oh langsung semangat banget gitu. Coba kalau ayah nyuruhnya, Mas mandi yuk, Mas ayah cuci piring, Mas Juno mandi ya, susah. Tapi kalau kasih tantangan gitu senang banget, padahal outputnya sama aja, ibu pulang ayah sudah mandi, Juno udah mandi dan cucian piring selesai gitu. Kemudian terus kalau Mas Juno minta sesuatu itu ayah nggak nolak, tapi ngasih syarat atau ngasih waktunya kapan. Kayak misalnya Mas Juno minta mainan, ayah kan sebenarnya menolak gitu, jangan beli mainan, tapi nggak bisa, Mas Juno tuh nggak bisa ditolak orangnya. Jadi ayah kasih syarat, misalnya kayak tadi aturannya kalau mau beli mainan nunggu ayah gajian gitu, dan Mas Juno bisa ngikutin itu gitu. Itu waktunya atau syaratnya ada gitu. Kalau misalnya Mas Juno mau makan es krim atau makan jajan, makan dulu, makan yang gede dulu gitu. Kayak misalnya Mas Juno mau main HP, boleh, tapi ngaji dulu gitu, apa sholat dulu gitu. Kasih syarat itu ya Mas ya.
Moga-moga bisa jadi pelajaran berharga buat Mas Juno gimana cara membuat anaknya Mas Juno nanti nurut ya, disesuaikan aja dengan karakter kepribadiannya. Kalau memang sama-sama koleris ya sama kayak Mas Juno, caranya ayah begini. Kalau bisa diterapkan ya syukur, ada bagusnya alhamdulillah, itu dari Allah. Ada kurangnya ayah minta maaf, silahkan disempurnakan lagi, dilengkapi lagi ya Mas ya. I love you so much. Assalamualaikum. Sarangi.